Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mawadah Azahra Firman, MPM 1935 dari Keperawatan Anestesiologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya dalam mata kuliah ilmu komputer. Dalam klasifikasi komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya, terdapat 4 jenis-jenis. Yang pertama yaitu superkomputer, yang kedua mainframe komputer, yang ketiga mini komputer, dan yang terakhir yaitu mikrokomputer. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu superkomputer. Superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an yang didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau disebut dengan CDC. Superkomputer merupakan jenis komputer yang paling kuat dan juga komputer yang paling canggih. Komputer ini mampu melakukan triliunan perintah dalam setiap detiknya. Berbeda dengan komputer biasa seperti PC yang hanya mampu melakukan jutaan perintah dalam setiap detiknya. Nah, perintah tersebut dihitung dalam floating point operation per second atau disingkat dengan flops. Superkomputer ini biasanya digunakan oleh sebuah organisasi besar yang bertugas untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti NASA. NASA mempergunakan superkomputer ini untuk peluncuran roketnya. Nah, ini contoh superkomputer. Superkomputer ini berukuran sangat besar dan membutuhkan satu ruangan yang cukup besar untuk menampungnya. Yang kedua yaitu mainframe komputer. Mainframe komputer ini merupakan komputer yang cukup canggih. Komputer ini mampu memberikan proses dan juga penyimpanan data yang cukup cepat. Umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal. Dan juga mampu melakukan banyak komputasi yang rumit yang memerlukan waktu yang lama dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan untuk memproses data perusahaan atau untuk keperluan militer. Yang menggunakan mainframe komputer ini hanyalah perusahaan-perusahaan besar saja, seperti perbankan, lembaga pendidikan, dan perusahaan asuransi. Komputer ini digunakan mereka untuk menyimpan data-data dari pelanggan mereka. Ini adalah contoh dari mainframe komputer. Selanjutnya yaitu mini komputer. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa mini komputer dan mikrokomputer itu sama. Sedangkan mini komputer merupakan jenis komputer yang memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan mikrokomputer. Dan mini komputer memiliki satu istilah yang disebut dengan mid-range komputer atau bisa disebut dengan mid-range system. Mini komputer ini pada umumnya dipakai oleh perusahaan-perusahaan kecil. Nah, pada dasarnya mini komputer ini didesain untuk satu pengguna saja atau disebut dengan single user. Biasanya mini komputer digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk tujuan tertentu, seperti perusahaan yang bergerak di bidang produksi agar dapat memantau proses produksinya. Selanjutnya yaitu mikrokomputer. Ini yang terakhir. Mikrokomputer merupakan jenis komputer yang menggunakan sistem mikroprosesor sebagai unit proses data utama atau bagian dari CPU-nya. Nah, mikrokomputer ini merupakan jenis-jenis yang paling banyak digunakan oleh orang-orang karena jenis komputer ini memiliki harga yang murah dibandingkan dengan harga lain. Jenis komputer yang masuk ke dalam mikrokomputer adalah komputer desktop, laptop, netbook, ultrabook, konsol game, smartphone, tablet, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya mikrokomputer memang dirancang khusus untuk penggunaan umum, seperti menghibur, pekerjaan, dan untuk mengakses informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Mikrokomputer juga dikenal sebagai personal computer atau disebut dengan PC, home computer atau small business computer. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.